Hai teman-teman semua, pada video kali ini kami akan melakukan percobaan pada bahan bakar dan yang bukan bahan bakar. Di dalam sebuah percobaan tentunya kita memerlukan yang namanya alat dan bahan. Nah, apa saja alat dan bahannya itu? Di sini kami menggunakan alat yaitu pipet tetes, korek api, cawan pembakar, dan juga bahan yang digunakan ialah gula, minyak tanah, pertamax, pertalite, minyak goreng, air, solar, kayu, dan kapas sebagai media tambahan. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya, bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Tujuan praktikum yaitu memperkirakan bahan yang dapat terbakar. Bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM adalah salah satu komoditas yang paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran atau reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi dari bahan bakar adalah melalui reaksi kimia eksotermik. Langkah kerja. Yang pertama, kita tempatkan masing-masing bahan cair dalam cawan pembakar. Kemudian bakarlah bahan tersebut. Langkah kedua, jika ada bahan bakar yang tidak langsung terbakar, maka tambahkan gumpalan kapas sampai tercelup terlebih dahulu, kemudian dibakar. Pembakaran pada air, gula, dan minyak goreng tidak terjadi reaksi apapun, walaupun sudah ditambahkan dengan media berupa kapas. Bahan yang langsung terbakar yaitu pertamax, pertalite, minyak tanah, dan juga spiritus. Bahan yang dapat terbakar jika ada media kapas yaitu solar dan kayu, karena memiliki daya bakar yang kecil sehingga membutuhkan media tambahan berupa kapas agar bisa terbakar. Yang termasuk bahan bakar yaitu pertalite, pertamax, spiritus, minyak tanah, solar, dan juga kayu. Sedangkan yang bukan bahan bakar yaitu air gula, air mineral, dan juga minyak goreng. Urutan pembakaran yang sempurna mulai dari pertamax, pertalite, spiritus, minyak tanah, solar, kayu, gula, air, dan juga minyak goreng. Bahan-bahan yang diuji yang memenuhi syarat untuk disebut bahan bakar adalah pertamax, pertalite, spiritus, minyak tanah, dan juga solar. Pertamax, pertalite, spiritus, minyak tanah memiliki kualitas lebih baik dari solar karena terbakar sempurna. Itulah sebabnya kendaraan yang menggunakan solar cenderung mengeluarkan jelaga yang hitam pekat karena tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Kira-kira apa itu jelaga? Jadi, jelaga yang dimaksudkan ialah asap. Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2, seluruh unsur H menghasilkan H2O, dan seluruh unsur S menghasilkan SO2. Sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan jelaga atau karbon. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bahan-bahan yang telah diuji daya bakarnya yang dapat langsung terbakar yaitu pertamax, pertalite, minyak tanah, dan spiritus. Bahan-bahan ini dapat terbakar langsung oleh karena memiliki nilai bakar yang tinggi, juga mengalami reaksi pembakaran atau redoks secara sempurna. Sedangkan bahan-bahan yang membutuhkan media agar dapat terbakar adalah solar dan kayu. Kedua bahan tersebut memiliki daya bakar yang rendah serta mengalami pembakaran tidak sempurna. Walaupun keduanya sama-sama membutuhkan media agar dapat terbakar, solar memiliki daya bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu. Nah,
Adapun bahan-bahan yang tidak dapat terbakar langsung, walaupun terdapat media dikarenakan tidak memiliki daya bakar, yaitu air, gula, minyak goreng. Jadi, suatu bahan dapat dikatakan bahan bakar apabila bahan tersebut memiliki daya bakar yang tinggi dan mengalami reaksi pembakaran atau redoks yang sempurna. Sekian video hasil percobaan pengenalan bahan bakar dari kami. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.